Hai, apa kabar sobat mageran? Siapkah kalian untuk sebuah kisah penuh aksi, intrik, pengkhianatan, dan dendam? Kali ini kita akan membahas alur film berjudul Malik tahun 2025, sebuah film gangster India terbaru yang dibintangi aktor berbakat Rajkumar Rao. Ceritanya bukan sekedar tentang kekerasan jalanan, tapi juga perjalanan seorang pria biasa bernama Deepak yang perlahan berubah menjadi gangster besar bernama Malik. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya lalu bangkit kembali dengan api dendam yang tak pernah padam. Film dibuka dengan suasana tegang. Pasukan polisi mengepung sebuah rumah besar yang konon milik seorang gangster bernama Malik. Semua polisi siap menembak, ingin memastikan apakah sang pemilik rumah masih hidup atau sudah mati. Saat salah seorang polisi mendekat untuk memeriksa, tiba-tiba hujan peluru keluar dari dalam rumah. Malik, si abang jago, tiba-tiba muncul dengan penuh wibawa menembaki polisi tanpa ampun. Layar kemudian berubah menjadi kilas balik, membawa kita ke masa lalu untuk mengungkap siapa sebenarnya Malik, si abang jago bro. Bagaimana ia menjadi sosok berbahaya dan kenapa semua orang menginginkannya mati. Kisah bergeser ke tahun 1988 di Allahabad. Saat itu beberapa truk yang dikabarkan milik si abang jago hendak dihentikan oleh seorang polisi baru yang idealis. Ketika sopir menyebut nama pemiliknya, polisi itu justru memukulinya habis-habisan. Bang Jago saat itu masih bernama Deepak. Mendengar hal itu dan merasa harga dirinya diinjak, ia mengutus tangan kanannya bernama Badwan untuk membawa polisi itu menghadapnya. Sang polisi berlutut di depan Malik, si abang jago. Ia memohon ampunan, tapi Bang Jago yang sudah dikuasai ego dan ambisi memilih jalan yang kejam. Ia membunuh polisi itu di tempat. Reputasinya si abang jago sebagai pria yang tidak mengenal ampun semakin menyebar. Sementara politikus bernama Balhar Singh yang sedang mempersiapkan diri untuk pemilu menyadari bahwa keberadaan Malik bisa menjadi ancaman. Seorang pria bernama Chandra Sekar bahkan memperingatkan Balhar bahwa kalau tidak segera menghabisi si abang jago, mereka semua akan berada dalam bahaya. Balhar tahu itu, namun membunuh si abang jago bukanlah perkara mudah. Ia pun kemudian menghubungi seorang polisi gila bernama Das yang dikenal bengis dan tak kenal takut, dan dia ditugaskan untuk menghabisi si abang jago bro. Namun Bang Jago saat itu masih dilindungi oleh banyak orang, bahkan keluarganya pun mendukung jejak kriminalnya. Hanya istrinya Salini yang mencoba membujuk Bang Jago untuk berhenti. Ia memohon agar Bang Jago menyerahkan diri sebelum polisi benar-benar menghancurkan hidup mereka. Namun si abang jago ini keras kepala bro. Ia lebih memilih berperang daripada menyerah. Ketegangan semakin meningkat ketika Chandra Sekar membunuh salah satu orang kepercayaan Bang Jago. Bang Jago dibuat murka, tapi di sisi lain Menteri Sankar Singh, mentor sekaligus idolanya di masa kuliah, mencoba menenangkan Bang Jago. Sankar pernah menjadi panutan bagi Deepak muda, bahkan inspirasinya untuk menjadi orang besar. Tapi kini hubungan mereka semakin renggang karena Bang Jago merasa Sankar hanya ingin mengendalikannya. Sebuah kilas balik menunjukkan masa lalu Bang Jago saat ayahnya dipukul habis-habisan oleh preman suruhan Sankar. Sejak hari itu dendam tumbuh di hati Bang Jago. Ia berubah dari pemuda polos menjadi pria bengis yang akhirnya mengubah namanya menjadi Malik, si abang jago. Dan seiring waktu Bang Jago makin berkuasa. Ia juga terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai MLA alias anggota legislatif. Alasannya sederhana, kalau sudah punya kekuasaan politik maka tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Ia tak perlu lagi hidup dalam persembunyian bro. Namun lawan-lawannya tidak tinggal diam. Balhar, Das, bahkan Chandra Sekar terus mencoba menghancurkannya. Salini yang semakin resah melihat suaminya larut dalam dunia kejahatan lagi-lagi memohon agar Bang Jago mundur. Tapi ambisi Bang Jago sudah terlalu dalam bro. Chandra Sekar pun coba merebut bisnis Bang Jago
secara paksa. Namun Bang Jago tidak tinggal diam. Ia langsung menyerbu, membunuh orang-orang Chandrasekhar dan membuat darah kembali tumpah. Titik balik besar terjadi saat Bang Jago akhirnya luluh pada bujukan istrinya. Ia berjanji akan menyerah meninggalkan dunia kriminal demi masa depan anak yang sedang dikandung istrinya. Namun nasib berkata lain bro. Saat istrinya pulang dengan mobil, sebuah serangan bersenjata terjadi. Mobil istrinya ditembaki secara brutal dan membuat Salini dan bayinya yang dikandung tewas seketika. Bang Jago sedang bersiap untuk menyerah. Namun ia seketika hancur usai mendengar kabar itu. Amarah dan rasa kehilangan membuatnya kembali ke jalanan. Ia memburu para pelaku, membunuh mereka satu persatu dengan kejam. Namun tanpa ia sadari, serangan itu sebenarnya direncanakan oleh orang terdekatnya, Balhar dan Baduan. Inilah bagian paling pahit dalam hidup Bang Jago. Ia baru sadar bahwa selama ini orang yang paling ia percayai justru menusuknya dari belakang. Baduan, tangan kanannya, ternyata bekerja sama dengan polisi dan lawan politiknya. Sementara Balhar yang pura-pura menawarkan perdamaian ternyata dalang di balik semua pembunuhan Salini bro. Saat semua terkuak, Bang Jago benar-benar jatuh. Ia kehilangan banyak anak buah, hanya tinggal segelintir orang yang masih setia. Akhir film membawa kita kembali ke masa kini, di mana Malik dan sisa anak buahnya terkepung di sebuah bangunan tua. Inspektur Das mengepungnya dari luar, sementara Baduan berkhianat dan mencoba membunuh Bang Jago secara langsung. Pertarungan brutal pun terjadi. Baduan membeberkan semua kebenciannya. Ia merasa Bang Jago hanya mementingkan diri sendiri, tidak pernah peduli pada orang-orang di sekitarnya termasuk dirinya. Karena sebetulnya dia juga mengungkapkan bahwa dialah yang telah membunuh Balhar dan mengatur semua agar jalan menuju kekuasaan terbuka untuk dirinya sendiri. Bang Jago yang penuh amarah melawan balik, tapi akhirnya ia tertembak bro. Semua mengira ia mati dan terbakar dalam ledakan besar. Polisi, media, dan publik menganggap cerita Bang Jago telah berakhir. Namun film ini menutup kisahnya dengan twist besar. Bertahun-tahun kemudian ketika semua orang melupakan Bang Jago, Das yang kini pensiun bertemu dengan sosok familiar. Dan siapa sangka Bang Jago ternyata masih hidup. Dengan wajah penuh dendam, ia menatap lurus ke arah mantan polisi itu bro. Film pun berakhir dengan janji Bang Jago akan kembali dan dendamnya belum selesai. Gimana, seru gak filmnya bro? Jangan kemana-mana ya bro, tetap di sini di Magaran Movie bro.